Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Rifki Bahril dari program studi akuntansi. Jadi saya di sini akan menjelaskan video tentang hermeneutika, teman-teman. Jadi kan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan video tentang fenomenologi, apa itu etnometeorologi dan juga etnografi, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hermeneutika, teman-teman. Yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Hermeneutika pada awal perkembangannya dikenal sebagai gerakan eksegesis di kalangan gereja yang kemudian berkembang menjadi filsafat penafsiran. Peran hermeneutika yang paling besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks, khususnya kitab suci. Sejarah mencatat bahwa istilah hermeneutika dalam pengertian sebagai ilmu tafsir muncul pada abad ke-17. Istilah tersebut dipahami dalam dua pengertian, yaitu hermeneutika sebagai seperangkat prinsip metode ideologis penafsiran dan hermeneutika sebagai penggalian filosofis dari sifat dan kondisi yang tidak bisa dihindarkan dari kegiatan memahami. Hermeneutika sesuai dengan arti etmologisnya disebut sebagai teori penafsiran baik terhadap semua ekspresi kebahasaan maupun bukan standar. Didefinisikan sebagai teori umum penafsiran yang sejarahnya dapat ditelusuri ke zaman Yunani kuno, namun sejak abad ke pertengahan di Eropa hingga pertengahan abad ke-18, hermeneutika dipersempit hanya sebagai cabang kejayaan Bible. Yang dimaksud dengan hermeneutika adalah studi atau metode interpretasi teks Yang dimaksud dengan hermeneutika adalah studi atau metode interpretasi teks, terutama teks yang kompleks atau ambigu. Untuk memahami maknanya sebenarnya, ini sering digunakan dalam bidang filsafat, teologi, sastra, dan ilmu sosial. Ada juga ciri-ciri mengenai hermeneutika, teman-teman, yaitu berikut. 1. Interpretasi kontekstual, yang dimana menekankan pentingnya memahami teks dalam konteksnya yang luas, termasuk latar belakang sejarah, budaya, dan sosial. Yang kedua, subjektivitas, yang dimana mengakui bahwa interpretasi dapat dipengaruhi oleh perspektif dan pengalaman individu sehingga subjektif menjadi bagian integral dari proses interpretasi. Yang ketiga, proses iteratif, yang dimana hermeneutika seringkali merupakan proses iteratif yang melibatkan siklus berulang antara memahami teks dan menginterpretasikannya. Yang keempat, dialog, yang dimana hermeneutika menekankan pentingnya dialog antara pembaca dan teks serta dialog antara pembaca dengan pemahaman sebelum dan pandangan lainnya. Selanjutnya, keterbukaan terhadap makna. Hermeneutika mengakui bahwa makna teks dapat beragam dan dapat berubah seiring berjalannya waktu dan menekankan keterbukaan terhadap interpretasi yang berbeda. Dan juga dalam hermeneutika kita diajarkan bahwa apa itu tujuan hermeneutika, teman-teman. Jadi tujuan hermeneutika itu sendiri adalah untuk memahami teks secara lebih dalam dan komprehensif, serta untuk mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan konteks secara lebih luas. Hermeneutika juga bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara pembaca dengan teks dan antara pembaca dengan pemahaman sebelumnya, sehingga kemungkinan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, teks, dan di dunia di sekitar kita, teman-teman. Jadi itulah tujuan dari hermeneutika. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang contoh hermeneutika, teman-teman. Jadi sebagai contoh hermeneutika, kita bisa mempertimbangkan interpretasi sebuah puisi klasik seperti The Road Not Taken karya Robert Frost. Seorang pembaca hermeneutik mungkin akan memeriksa konteks kehidupan dan pengalaman pribadi Frost serta disertai sosialisasi dan budaya pada puisi itu ditulis. Mereka juga akan menganalisis struktur bahasa dan makna-makna simbolisis dalam puisi terbentuk untuk mencoba memahami pesan yang ingin disampaikan oleh Frost. Selama proses interpretasi, pembaca hermeneutik akan menggali makna-makna yang mungkin tidak langsung dilihat, sambil mengakui bahwa interpretasi mereka dapat
dipengaruhi oleh perspektif pribadi dan interpretasi sebelumnya. Ya mungkin itu teman-teman penjelasan singkat dari saya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa kalau kurang paham, teman-teman juga bisa cari di sosial media lainnya atau di Facebook atau di mana saja yang berhubungan dengan hermeneutika teman-teman. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.